Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari NIM 1122066. Saya mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Haloleo. Di sini saya akan membuat video yang akan membahas kelas dan bahasa pemrograman Python. Dan yang pertama kita harus siapkan itu Visual Studio Code-nya atau kode editornya. Yang kedua kita buat file. Di sini saya membuat folder. Di sini saya membuat folder yang namanya class, terus file juga yang namanya class.py. .py ini adalah ekstensi dari Python itu sendiri. Nah, terus di sini saya sudah siapkan materinya dari W3 School. Nah, pertama-tama itu sebelum kita masuk di kelas dan objek, kita harus tahu bahwa Python itu adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Nah, hampir semua yang ada di Python itu adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Nah, kelas itu sedangkan kelas seperti konstruktor objek atau cetak biru untuk membuat objek yang biasa juga template. Nah, adapun cara membuat kelas, yang pertama itu cara membuat kelas. Nah, untuk membuat kelas itu kita gunakan keyword class. Kita menggunakan keyword class. Nah, bisa kita lihat yang ini, kita menggunakan keyword class, terus nama kelasnya _2, terus enter. Nah, setelah di enter ini, selanjutnya kode selanjutnya itu tidak boleh sejajar dengan kelas ini, indentasinya tidak boleh sejajar. Jadi kalau sejajar dia akan error. Nah, misalnya kita buat, nah sini saya membuat kelas dan nama kelasnya itu person. Nah, terus kita buat x sama dengan equal. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah keyword kelasnya, ini nama kelasnya, terus ini itu 2, enter. Nah, indentasinya tidak boleh sama supaya tidak error. Nah, x nya itu sama dengan Iqbal. Ini adalah sebuah kelas. Nah, kalau misalnya tadi kan saya bilang kalau indentasi kode berikutnya itu sama dengan kelas keyword kelasnya, maka akan error. Nah, ini akan error karena di Python itu sangat sensitif dengan indentasi. Lanjut membuat objek. Nah, misalnya di sini saya membuat objek. Cara membuat objek itu nama objeknya apa, terus sama dengan panggil nama kelasnya. Kan nama kelas di atas ini itu adalah my class. Nah, berarti kalau kita itu saya buat objek yang namanya Iqbal. Nah, objeknya Iqbal, terus kita panggil kelasnya itu person. Pakai kurung, buka kurung, tutup kurung, terus enter, kita print Iqbal. Jadi print. Nah, di sini dia akan menampilkan kode dari objeknya. Nah, sedangkan kalau untuk mendapatkan x ini kita harus menambahkan x-nya .x. Nah, dia itu bisa dibaca misalnya ini, Iqbal ini menyuruh person mencari variabel yang namanya x, dan x ini akan mempunyai nilai Iqbal, maka di sini akan diganti menjadi Iqbal. Kita pakai library yaitu namanya OS untuk membersihkan terminalnya, karena begini tuh kayak terhambur. Import os.system itu dalam kurung cls. Nah, Iqbal ini adalah hasil dari print Iqbal.x ini. Oke, lanjut. Oh ya, selanjutnya fungsi init. Nah, fungsi init itu penting sekali di dalam sebuah kelas. Nah, fungsi init ini
yaitu fungsi bawaan dari sebuah kelas untuk memahami arti dari sebuah kelas. Nah, semua kelas memiliki fungsi yang disebut dengan fungsi init yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Nah, semua kelas juga fungsi init ini digunakan untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang digunakan yang perlu saat objek dibuat. Nah, misalnya metode begini. Di sini kita buat kelas yang bernama person. Nah, dan menggunakan fungsi init untuk menetapkan nama dan usia. Yang bisa kita lihat nama kelasnya apa. Pertama itu pakai keyword class, cara membuat kelasnya tadi itu sudah dijelaskan di atas. Terus person ini nama kelasnya. Terus def ini adalah keyword untuk membuat function. Terus nama function itu init. Nah, fungsi init. Nah, parameternya ini self ini harus ada. Parameter self ini harus ada. Nah, self.name ini sebagai pengganti dari p1 ini nantinya. Bentar saya jelaskan. Nah, terus harus ada name-nya, terus ada age-nya. Misalnya kita buat ini kita hapus dulu. Ini dalamnya kita buat function yang namanya def init. Nah, self ini adalah parameter bawaan, terus parameter yang kita utamakan apa, misalnya nama dengan umur. Ketika kita buat, kita harus mendefinisikan misalnya self ini, saya name nama saja, nama sama dengan nama. Nah, self.name ini sama dengan nilai dari parameter nama nantinya yang akan ditetapkan. Terus self.umur sama dengan umur. Ini kita buat objek yang namanya misalnya person, kan misalnya Iqbal. Nah, misalnya untuk siswa yang bernama Iqbal, terus kita ganti person. Namanya siapa? Pertama kita tentukan parameter nama, misalnya Iqbal. Terus umurnya berapa? Umurnya 12. Nah, kita harus menentukan dua parameter yang kita tidak boleh menulis satu parameter saja untuk ya nama saja, sedangkan umur tidak dituliskan maka error. Nah, kalau kita tulis satu parameter saja untuk nama itu dia akan error. Ya, kita print Iqbal dot nama. Nah, bisa saya jelaskan di sini. Nah, self.nama ini tuh self itu biasanya dia pengganti dari begini, Iqbal. Dia akan masuk ke person, dia akan cari variabel yang namanya nama terus Iqbal. Nah, di sini kita tentukan. Nah, nilai dari variabelnya itu Iqbal, sedangkan umur itu adalah 98. Nah, self.nama ini tapin dulu dot nama. Nah, Iqbal dan Iqbal, terus kalau kita buat Iqbal dot umur. Sudah 98. Nah, di sini bisa kita ubah, dia bisa juga tidak sama, misalnya self dot reo, self dot ore. Nah, maka ini tidak akan terbaca. Kita harus menuliskan juga reo dan ore. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa self ini itu pengganti dari objek ketika mencari di dalam kelas ini. Jika kita sudah menentukan nama kelasnya self ini itu bisa juga nama kelas. Nah, sebagai
perwakilan dari nama kelas. Nah misalnya kita buat nama kelas lain juga, misalnya Opet, personnya dalam kurung itu Opet, terus umurnya berapa, umurnya 78. Saperin opet.name .name.io, ini bisa pakai .name, bisa juga opet.ore. Nah, bisa kita lihat opet.ore ini kan sampling umur, maka yang dia akan tampilkan itu nilai dari parameter umur, yaitu 78. Nah opet.area ini adalah sampling nama. Nah maka yang akan ditampilkan itu adalah nama. Nah gitu. Nah ini ada catatan bahwa fungsi init itu dipanggil secara otomatis ketika kelas digunakan untuk membuat objek baru. Oke, lanjut ke fungsi str. Nah fungsi str ini itu digunakan untuk mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Nah jika fungsi str ini tidak di setel, representasi objek akan dikembalikan. Jadi yang akan dikembalikan itu representasi dari sebuah objek kalau tidak menggunakan fungsi str. Nah kita buat ini. Nah kalau kita print misalnya kita cek pakai menggunakan fungsi str. Nah ketika kita print Iqbal, maka yang akan keluar itu hasil dari representasi objek yang kita buat. Nah ini ada semacam kode dari objeknya. Nah ketika kita buat function str def str, kita return misalnya nama saya nama itu langsung ini nama ini kan teman sebagai permisalan umur dan umur saya itu adalah umur. Nah ketika kita print Iqbal ini maka akan muncul kan, dia akan mengembalikan nilai dari sini, dari parameter yang sudah ditentukan namanya, value-nya. Nama kan ini Iqbal, maka sudut nama di sini dia akan mengganti dari Iqbal. Nah sudut nama ini dia mengambil dari objek Iqbal dan akan diputar ke sini, terus umur juga kembali ke person class, terus diputar ke sini. Ketika kita print Iqbal maka akan munculkan ini, nama saya Iqbal dan umur saya 98. Begitu penggunaan function self. Oke, selanjutnya metode objek. Nah metode objek juga ini, objek juga bisa didefinisikan juga bisa berisi di metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Nah misalnya di sini ada kelas person. Definite itu kan ini, definite ini function ini ada function yang penting atau function yang pastinya ada di sebuah kelas.
Nah, sedangkan function myFun ini adalah function yang dibuat sesuai dengan command kita. Misalnya kita di sini kan kita coba buat dev.str. Nah, di sini saya membuat siap sih. Nah, di sini saya membuat baca objek. Display objek. Display. Jadi kita kasih display objek. Terus parameternya itu harus set. Nah, dalam kelas juga setiap kita buat function, kita harus menambahkan parameternya. Nah, parameter yang wajib itu adalah set. Nah, kalau kita mau tambahkan parameter juga tidak apa-apa. Parameter lain di situasi ini tidak apa-apa. Selanjutnya kita buat print. Perkenalkan, kita pakai format standar. Perkenalkan, nama saya self.name. Nah, self.name kan sini Iqbal. Nah, di sini Iqbal. Self.name nama. Dan umur saya masih umur. Nah, ketika di print akan muncul tetap objek dari sebuah objek ini, kode dari sebuah objek. Untuk mendapatkan yang ini, maka kita harus panggil yang namanya Iqbal.display. Nah, ketika di print maka akan keluar hasil dari representasi dari function display object. Saya perkenalkan, saya Iqbal dan umur saya masih 98. Ya, begitu cara menggunakan metode objek. Nah, ada catatan bahwa parameter self ini adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa self itu adalah ketika membuat function baru, kita harus menambahkan parameter self supaya terhubung dengan dev init ini. Oke, parameter diri, code atau self parameter. Nah, parameter self adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Itu jika diberi nama self, kita juga bisa menyebutnya apa yang kita suka, tapi itu harus menjadi parameter pertama fungsi apapun di kelas. Kita harus membuat, misalnya di sini dia ganti with abc. Nah, self juga sini diganti sebagai hasil objek. Oke, di sini kita kasih. Oke, lanjut dijelasan tadi bahwa di fungsi ini self ini bisa diganti namanya. Misalnya kita Ctrl D, kita mau ganti self ini misalnya view. Sini kita kasih nama view, coba kita panggil. Ini masih bisa dipanggil.
Nah, di sini bisa baca mechanism method should take as a parameter, tapi di penjelasan tadi bahwa itu tidak harus diberi nama self. Anda bisa menyebutnya apa yang Anda suka, tetapi yang harus menjadi parameter pertama fungsi di dasar objek. Kita lihat ini. Bahasa objek, terus name. Oh, di sini bisa ganti. Oke, boleh kita ganti misalnya nah di sini tulis serial.name di sini juga umur. Jadi itu apa sih? Oh, masih. Nah, Rio ini dia akan mengambil dari sini Rio.name, ini akan mengambil dari nilai dari nama ini Rio.nama, maka itu sama dengan nama. Rio.umur itu sama dengan umur. Nah, itu dia bisa berganti sesuai dengan kemauan kita. Misalnya ini kita ganti Rio, maka ketika dicek di ini maka Rio nya akan berganti menjadi Rio. Rio ini akan berubah menjadi Rio.nama. Nah, oke, lanjut. Terus ada namanya mengubah properti objek. Nah, untuk mengubah properti objek itu kita bisa mendeklarasikan ulang misalnya objeknya. Nah, misalnya di sini kan kita kasih supaya tidak kelihatan error. Ya. Ini pengaturan dari apa? Dari ekstensi itu tadi itu pengaturan dari ekstensi Visual Studio Code. Jadi kalau ada kombinasi dengan error, kelihatan error, tapi sebenarnya saya tidak error. Nah, saya sini kita bakal ya, mengubah apa tadi ya, mengubah parameter properti dari objek. Nah, misalkan saya sini umurnya 98, maka kita bisa terus iqbal dot umur itu sama dengan 19. Enggak, kita kasih pakai di sini. Ketika kita print maka umur ini akan berubah. Itu sama, kasusnya sama seperti mengubah nilai variabel. Nah, misalnya kita sudah tulis di sini variabel iqbal itu sama dengan 90, terus kita tulis di bawah iqbal sama dengan 19. Nah, ketika kita print iqbal yang akan terbaca itu 19 karena dia memperbarui variabelnya. Nah, sama juga dengan yang tadi yang mengubah properti dari objek. Nah, di sini dia akan memperbarui nilai dari propertinya kan di sini itu 98. Nah, ketika diperbarui itu dia 19, maka yang terbaca di function ini adalah umur 19. Terus menghapus properti objek. Kita juga bisa menghapus properti objek. Misalnya kita del bar.h semua dari print. Nah, bisa kita lihat bahwa person object has no attribute umur. Nah, di sini kita panggil umur. Kenapa salah di sini error? Karena kan di sini kita panggil umur, tapi umurnya sudah di delete, jadi maka error jadinya. Jadi error
karena subjek umur itu tidak terdeteksi karena sudah dihapus menggunakan keyword then. Oke, cara menghapus objek, kita juga bisa menghapus objek. Ini kita then bang. Ketika dihapus, maka ini kita tidak bisa mengambil fungsinya, maka akan terhapus. Maka Iqbal itu tidak akan terdeteksi. Oke. Misalnya kita kasih kembali di memorinya. Nah, jika print ini masih ada karena dan ini saya simpan di sebelum pemanggilan objek ini, pemanggilan function ini, jadi masih belum error. Nah, ketika kita hapus di sini untuk display object, ini cannot access member display object for type unbound. Nah, saya tahu kita lihat Iqbal, name Iqbal is not defined karena dia sudah di delete sini. Di sini dia sudah di delete, jadi itu terdefinisi lagi itu apa objek dari Iqbal. Jadi dia terdefinisi lagi objek dari Iqbal, maka Iqbal di sini ketika dipanggil function ini untuk memprint dari perkenalkan nama saya self.name, self.umur ini terdefinisi karena kita sudah mendelete atau menghapus dari objeknya. Oke, hapus objek sudah, lanjut ke pernyataan pass statement. Nah, kelas yang kelas definisi tidak boleh kosong. Nah, kelas yang sudah didefinisikan di awal itu tidak boleh kosong dalamnya maupun atributnya maupun metodenya. Nah, tapi jika kalau ada alasan tertentu kita memiliki kelas definisi tanpa parameter, tanpa atribut dan metode, maka kita harus menggunakan pass kayak begini. Besar, nah, kita harus menggunakan keyword pass. Misalnya kita mau buat kelas ini, tapi kita tidak mau dulu menentukan isi kelas ini. Kita mau ini ya. Nama saya Iqbal, jadi print ini akan error karena kenapa? Karena di sini kelas ini dia boleh kosong, maka dia akan menyebabkan error kode di bawahnya. Nah, untuk mengatasinya kita bisa menggunakan keyword pass untuk menutupi bahwa kelas person ini juga itu belum ada, nanti diisi. Jadi kita membuat kelas dulu, terus di sini itu nanti. Nah, bisa kita buat begini. Jadi print, nah maka ini akan terbaca, kode di bawahnya akan terbaca. Kita tanpa menggunakan pass, maka kode di bawahnya itu tidak akan terbaca dan hasilnya error. Oke. Oke, karena pembahasan sudah habis, jadi mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Mungkin ada kesalahan pengucapan mungkin dari kata kuncinya atau apapun itu, mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.